Shalom saudaraku, selamat pagi, hambanya yang dikasihi Tuhan. Saat ini saya dipercayakan untuk membawakan renungan buat kita semua yang saya beri judul dengan menyenangkan hati Tuhan. Yang saya ambil dalam Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Hari ini, masa-masa sekarang khususnya sangat buat kita orang percaya itu mencekam. Dan bahkan seringkali kita khawatir akan keadaan yang akan mungkin dapat kita alami. Tapi dengar baik, hari ini kita mau menyenangkan Tuhan, mau memohon hikmat Tuhan, supaya Tuhan menuntun kehidupan kita, sehingga luput dari segala bahaya dan celaka. Menyenangkan hati Tuhan saya bagi dalam 3 poin. Yang pertama adalah memiliki kerendahan hati, yaitu kita kerendahan hati di mana kita mau dididik dan mau menerima teguran oleh orang lain, bahkan oleh orang sekitar kita, bahkan oleh anak kita sendiri. Amsal 15 ayat 31 berkata, orang yang mengerahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang bijak kalau kita mau ditegur dan mendengarkan telinga kita kepada teguran nasihat orang lain. Itu membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti dalam kehidupannya juga memiliki kesabaran. Ya, sabar dalam proses hidup. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Saudara pilih mana? Mau jadi bodoh atau mau bijaksana? Kalau jadi orang bodoh, kita orang yang suka cepat marah. Tetapi menjadi orang yang bijaksana, kita adalah orang yang sabar. Mari saudaraku, kita mau memiliki kerendahan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus mengajarkan untuk menyangkal diri dan memikul salib setiap hari? Dalam mengikuti Tuhan, tidaklah segampang mengalihkan tangan. Ada satu proses untuk kita lebih mengenal Tuhan. Dan saat kita mengenal Tuhan, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Amin. Poin yang kedua adalah mengasihi sesama. Amsal 14 ayat 21 berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada yang menderita. Mengasihi adalah ciri utama anak-anak Tuhan, karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 3 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari kita juga mau mengasihi sesama kita. Khususnya pada masa saat ini, apa yang kita bisa perbuat, mari perbuat untuk mereka. Tabur kasih itu bagi mereka yang memerlukan. Bukan kita tabur dengan membagikan berita-berita yang buruk, bukan kita tabur dengan asumsi-asumsi yang buruk. Dia sih nggak menjalankan protokol kesehatan, makanya kena, dan segala macam ungkapan-ungkapan hati kita yang sia-sia. Tapi lebih baik kita mengasihi dengan tulus, dengan naikkan doa dan ucapan syukur untuk memberkati orang-orang sekitar kita. Amin. Tuhan Yesus juga disenangkan kalau kita bergaul intim dengan Tuhan. Ini adalah poin yang ketiga, ya, bergaul intim dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara mau milih mana? Mau bergaul dengan orang bijak atau bergaul dengan orang bebal? Pergaulan kita menentukan kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari saudaraku, kita menyenangkan hati Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Saat kita bergaul intim dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan inginkan, dan kita dapat melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi menyenangkan hati Tuhan, miliki kerendahan hati, dapat mengasihi sesama, bergaul intim dengan Tuhan. Saudara, keadaan boleh sukar, boleh sulit, tetapi saat kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan memberi hikmat bagi kita untuk melewati hari lepas hari, menjadi hari yang penuh bahagia, penuh sejahtera, penuh damai dan sukacita.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.